Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk semua pejuang kesehatan di usia senja, dimanapun Anda berada. Semoga hari ini penuh semangat dan kebahagiaan. Selamat datang para pejuang kesehatan. Hari ini kita akan membahas salah satu investasi paling berharga yang sering terlupakan di usia senja, yaitu tidur yang berkualitas. Tidur bukan hanya soal istirahat, tapi juga kunci utama menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Banyak yang mengira sulit tidur di usia tua itu wajar. Padahal, tidur nyenyak adalah fondasi utama kesehatan tulang, kebugaran, dan umur panjang. Dengan tidur yang cukup, tubuh kita mampu memperbaiki sel-sel yang rusak, menjaga daya tahan tubuh, dan membuat kita tetap bugar menjalani aktivitas sehari-hari. Sering terbangun malam atau bangun pegal, itu sinyal tubuh, bukan sekadar gejala penuaan. Tubuh kita memberi tanda bahwa ada yang perlu diperbaiki dalam pola tidur atau gaya hidup kita. Di episode ini, kita akan kupas tuntas rahasia tidur berkualitas, mulai dari berapa lama waktu tidur yang ideal, posisi tidur yang benar, hingga tips praktis yang bisa langsung diterapkan di rumah. Semua akan dibahas dengan bahasa yang mudah dipahami. Bayangkan jika setiap pagi Anda bangun dengan tubuh segar, pikiran jernih, dan semangat baru. Anda bisa bermain dengan cucu, berkebun, atau sekadar menikmati pagi tanpa keluhan nyeri sendi. Semua itu berawal dari tidur malam yang berkualitas. Topik ini sangat penting karena dampaknya terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari. Tidur yang baik membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan lebih sehat secara keseluruhan. Kita akan bahas mengapa tidur itu penting, posisi terbaik untuk kesehatan, serta tips dari pengobatan tradisional yang kini juga didukung oleh sains modern. Anda akan menemukan cara-cara sederhana yang bisa langsung dicoba malam ini juga. Ini bukan sekadar teori, tapi panduan praktis untuk investasi kesehatan jangka panjang. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, Anda sedang menabung kesehatan untuk masa depan yang lebih cerah. Mari mulai perjalanan menuju tidur nyenyak dan umur panjang. Bersama, kita wujudkan masa tua yang sehat, bahagia, dan penuh makna. Tidur bukan sekadar mematikan tubuh. Saat kita tidur, tubuh bekerja keras memperbaiki sel, memulihkan energi, dan melepaskan hormon penting. Hormon pertumbuhan misalnya, membantu menjaga kepadatan tulang dan memperbaiki jaringan tubuh, bahkan di usia lanjut. Kurang tidur berarti sabotas tim perbaikan tubuh sendiri. Tidur juga membersihkan racun di otak, mencegah penumpukan yang bisa memicu Alzheimer. Kurang tidur kronis meningkatkan risiko osteoporosis karena mengganggu hormon pembentuk tulang. Kadar kortisol naik, tulang jadi rapuh, dan tubuh lebih rentan sakit. Sistem imun juga butuh tidur untuk memproduksi protein pelindung. Kurang tidur, lebih mudah sakit. Tidur adalah charger alami tubuh. Prioritaskan tidur sebagai bentuk merawat aset paling berharga kesehatan. Tidur 8 jam belum tentu berkualitas, apalagi jika sering terbangun atau gelisah. Lansia umumnya butuh 7 hingga 8 jam, tapi yang utama adalah kualitas tidur. Bangun segar dan berenergi menandakan tidur berkualitas, meski durasinya tak selalu panjang. Pola tidur ringan bisa diperbaiki dengan rutinitas dan lingkungan yang mendukung. Tidur buruk meningkatkan risiko hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Disiplin jadwal tidur, tidur dan bangun di waktu yang sama adalah kunci. Mulai bersiap tidur pukul 9 malam, targetkan tidur pukul 10, bangun pagi secara konsisten. Konsistensi melatih tubuh mengenali waktu istirahat dan aktif. Posisi tidur sangat berpengaruh pada kesehatan tulang punggung. Setiap malam, tubuh kita beristirahat dan memperbaiki diri, termasuk tulang dan sendi. Namun, posisi tidur yang salah justru bisa memperparah masalah tulang belakang, menyebabkan nyeri, atau bahkan gangguan tidur. Karena itu, penting untuk memahami posisi tidur yang benar demi menjaga kesehatan tulang punggung, terutama bagi lansia yang rentan mengalami masalah tulang. Posisi terbaik adalah telentang, dengan bantal kecil di bawah lutut untuk menjaga kurva alami punggung. Posisi ini membantu mendistribusikan berat tubuh secara merata dan mengurangi tekanan pada tulang belakang. Selain itu, gunakan kasur yang cukup keras agar punggung tetap lurus dan tidak melengkung berlebihan. Jika telentang memperburuk dengkuran atau terasa tidak nyaman, tidur miring bisa jadi pilihan, asal tulang punggung tetap lurus. Pastikan kepala, leher, dan tulang belakang berada dalam satu garis lurus agar tidak terjadi ketegangan otot. Gunakan bantal yang menopang leher dengan baik
dan guling di antara lutut untuk mencegah rotasi pinggul. Ini membantu menjaga posisi panggul tetap stabil dan mengurangi tekanan pada punggung bawah. Tidur miring ke kiri juga baik untuk penderita asam lambung, karena posisi ini membantu mencegah naiknya asam ke kerongkongan. Selain itu, posisi ini juga dapat meningkatkan sirkulasi darah ke jantung. Hindari tidur tengkurap karena memberi tekanan berlebih pada punggung dan leher. Posisi ini membuat tulang belakang melengkung tidak alami dan bisa menyebabkan nyeri kronis jika dilakukan terus-menerus. Posisi tengkurap memaksa leher berputar lama, menyebabkan nyeri dan ketegangan otot. Selain itu, posisi ini juga dapat mengganggu pernapasan dan membuat tidur menjadi tidak nyenyak. Jika terbiasa tengkurap, latih perlahan untuk mengubah kebiasaan. Mulailah dengan tidur miring menggunakan bantal penyangga agar tubuh tidak mudah kembali ke posisi tengkurap. Proses adaptasi memang butuh waktu, tapi sangat bermanfaat untuk kesehatan jangka panjang. Posisi tidur yang tepat adalah investasi kesehatan tulang jangka panjang. Dengan tidur yang benar, Anda akan bangun dengan tubuh lebih segar, bebas nyeri, dan siap menjalani hari dengan semangat. Pilih posisi yang menjaga tulang tetap lurus dan nyaman, serta sesuaikan dengan kebutuhan tubuh Anda. Ingat, tidur yang berkualitas adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi sepanjang usia. Sulit tidur setelah menonton berita atau berdebat. Itu karena otak masih siaga. Ciptakan ritual sebelum tidur, matikan TV, jauhkan ponsel, dan lakukan aktivitas menenangkan. Bacalah buku, dengarkan musik lembut atau lakukan peregangan ringan. Mandi air hangat juga membantu tubuh rileks. Jadikan kamar hanya untuk tidur dan aktivitas intim, bukan bekerja atau menonton TV. Atur suhu kamar sejuk, pastikan gelap total dan gunakan tirai tebal atau penutup mata. Jika bising, gunakan penyumbat telinga atau white noise. Ritual malam yang konsisten melatih otak untuk rileks dan siap tidur. Hindari membawa stres ke tempat tidur agar tidur lebih nyenyak. Lingkungan kamar yang tenang adalah resep tidur lelap. Apa yang kita makan sebelum tidur sangat memengaruhi kualitas istirahat. Pilih makanan kaya triptofan, magnesium, dan kalsium, seperti susu hangat, pisang, almond, dan teh herbal. Hindari kafein setelah jam 2 siang, serta makanan berat, berlemak, atau pedas menjelang tidur. Beri jeda 2 hingga 3 jam antara makan malam dan tidur. Minum terlalu banyak cairan sebelum tidur bisa membuat sering ke kamar mandi. Alkohol justru merusak kualitas tidur, meski membuat cepat mengantuk. Pilih camilan sehat dan minuman hangat tanpa kafein untuk bantu tidur. Bijak memilih asupan malam demi tidur optimal. Tidur nyenyak sebenarnya dimulai sejak pagi hari, bukan hanya saat malam tiba. Kunci utamanya adalah ritme sirkadian, yaitu jam biologis tubuh yang diatur oleh paparan cahaya matahari. Ketika kita terpapar sinar matahari pagi, tubuh mendapat sinyal alami untuk memulai hari dengan energi dan semangat baru. Paparan sinar pagi selama 15-30 menit sangat penting untuk mengatur ulang jam biologis. Ini membantu tubuh mengenali kapan waktunya aktif dan kapan waktunya beristirahat. Dengan begitu, tubuh lebih mudah mengantuk dan tidur di malam hari. Selain cahaya, aktivitas fisik juga berperan besar. Olahraga teratur, seperti jalan pagi atau senam ringan di luar ruangan, membantu tubuh melepaskan hormon yang mendukung tidur lebih nyenyak dan berkualitas. Namun, hindari olahraga berat mendekati waktu tidur. Aktivitas fisik yang terlalu intens di malam hari justru bisa membuat tubuh sulit rileks dan menunda rasa kantuk. Kurangnya paparan cahaya alami dan minimnya gerak bisa membuat ritme sirkadian menjadi kacau. Akibatnya, tidur menjadi dangkal, sering terbangun, dan tubuh terasa lelah keesokan harinya. Jadwalkan aktivitas pagi di luar rumah, seperti berjalan santai atau sekadar duduk menikmati sinar matahari. Biarkan tubuh mendapatkan sinyal alami untuk memulai hari. Lakukan juga senam ringan di sore hari. Selain bermanfaat untuk kesehatan fisik, aktivitas ini membantu tubuh lebih siap untuk beristirahat di malam hari. Paparan cahaya terang di siang hari dan suasana gelap di malam hari adalah kombinasi sempurna untuk menjaga ritme sirkadian tetap seimbang. Konsistensi dalam menjalani aktivitas harian seperti bangun dan tidur di jam yang sama, membantu ritme sirkadian tetap harmonis, dan tubuh lebih mudah beradaptasi. Tubuh yang aktif dan terpapar cahaya di siang hari akan lebih mudah tidur nyenyak di malam hari. Dengan menjaga ritme sirkadian, kualitas tidur dan kesehatan pun ikut meningkat.
Pengobatan tradisional Cina memandang tidur sebagai keseimbangan energi yin, tenang dan yang, aktif. Insomnia sering terjadi karena yin tidak cukup kuat menyeimbangkan yang setelah seharian beraktivitas. Gejalanya, sulit tidur, sering terbangun, merasa panas di malam hari. Konsep ini sejalan dengan sains, sistem saraf simpatik, aktif dan parasimpatik rileks. Untuk menenangkan pikiran, lakukan meditasi atau pernapasan dalam sebelum tidur. Konsumsi makanan yang menutrisi yin, seperti sup kaldu tulang atau teh krisan. Hindari makanan panas dan pedas di malam hari. Pijat titik shenmen di pergelangan tangan untuk membantu tidur lebih tenang. Fondasi tidur sehat dimulai dari kasur yang tepat. Kasur yang salah bisa menyebabkan nyeri punggung, postur buruk, dan mempercepat kerusakan tulang. Pilih kasur medium firm, cukup keras untuk menopang tulang belakang, tapi tetap nyaman. Coba kasur sebelum membeli, pastikan tidak ada celah besar di punggung bawah dan tubuh tidak tenggelam. Studi menunjukkan kasur medium firm menurunkan nyeri punggung dan meningkatkan kualitas tidur. Contoh Pak Budi, setelah ganti kasur empuk ke medium firm, keluhan pinggangnya berkurang drastis. Kasur bukan sekadar alas tidur, tapi investasi kesehatan tulang jangka panjang. Jangan abaikan, ponsel bisa diganti, tulang tidak. Setelah kasur yang nyaman, ritme tidur yang konsisten sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran, terutama bagi lansia. Tidur bukan hanya soal durasi, tapi juga soal waktu yang tepat. Dalam pengobatan Cina, tidur dianggap sebagai fondasi utama untuk memperbaiki dan memulihkan energi vital setiap hari. Dalam TCM, setiap organ tubuh memiliki jam kerja optimalnya sendiri. Misalnya, hati dan kantung empedu bekerja maksimal di malam hari. Sementara paru-paru dan usus besar aktif di pagi hari. Pola tidur yang selaras dengan jam biologis ini membantu organ bekerja lebih efisien. Tidur sebelum jam 11 malam sangat dianjurkan, karena pada waktu inilah proses detoksifikasi hati dan kantung empedu berlangsung. Jika kita tidur lebih awal, tubuh punya waktu optimal untuk membersihkan racun dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Sebaliknya, begadang atau tidur larut malam dapat menghambat proses pembersihan tubuh. Racun yang tidak terbuang akan menumpuk, membuat tubuh terasa lemas, mudah sakit, dan energi menurun drastis keesokan harinya. Terapkan jadwal tidur bangun yang sama setiap hari, misalnya tidur jam 10 malam dan bangun jam 6 pagi. Konsistensi ini membantu tubuh menyesuaikan ritme sirkadian, sehingga kualitas tidur meningkat dan tubuh terasa lebih segar saat bangun. Contohnya, Ibu Siti yang sudah beberapa bulan konsisten tidur teratur, kini merasa lebih segar, energik, dan jarang sakit. Ia juga lebih mudah berkonsentrasi, dan suasana hatinya lebih stabil setiap hari. Sebaliknya, pola tidur yang acak dan sering berubah-ubah dapat mengacaukan jam biologis tubuh. Hal ini meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan gangguan metabolisme. Penelitian medis juga membuktikan bahwa jadwal tidur yang tidak teratur pada lansia berkaitan erat dengan sindrom metabolik, yang meliputi obesitas, kolesterol tinggi, dan tekanan darah tinggi. Jadikan ritme tidur sebagai prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tidur teratur dan cukup, Anda bisa menjaga kesehatan jangka panjang, meningkatkan kualitas hidup, dan tetap aktif di usia lanjut. Posisi tidur sangat memengaruhi kesehatan tulang belakang. Posisi terbaik, telentang dengan bantal rendah dan bantal kecil di bawah lutut untuk meratakan punggung bawah. Alternatif, miring ke kanan dengan bantal di antara lutut untuk menjaga tulang belakang tetap lurus. Hindari tidur tengkurap, ini bisa menyebabkan sakit leher dan punggung. Posisi tidur buruk seperti mobil dengan sporing rusak, mempercepat keausan sendi dan risiko saraf terjepit. Contoh Pak Tono, setelah ganti posisi tidur, keluhan kesemutan di lengan berkurang. Perbaiki posisi tidur untuk mencegah nyeri kronis dan menjaga tulang tetap sehat. Posisi tidur yang benar adalah investasi kesehatan jangka panjang. Kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan ketenangan pikiran, atau yang dalam TCM dikenal sebagai Shen. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, Shen adalah aspek mental dan emosional yang harus dijaga agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jika pikiran kita gelisah, penuh kekhawatiran, atau stres, tidur pun menjadi tidak nyenyak. Seringkali kita terbangun di tengah malam, sulit kembali tidur, atau bahkan mengalami mimpi buruk yang mengganggu.
Pikiran yang tidak tenang membuat tubuh tetap waspada, sehingga kualitas tidur menurun dan tubuh tidak mendapatkan pemulihan yang dibutuhkan. Untuk itu, penting sekali menciptakan ritual menenangkan sebelum tidur. Salah satunya adalah dengan mematikan gawai minimal 1 jam sebelum tidur, dan menghindari paparan cahaya biru dari layar. Selain itu, cobalah meredupkan lampu kamar, agar tubuh mulai mengenali sinyal untuk beristirahat. Lakukan aktivitas relaksasi seperti membaca buku ringan, menulis jurnal, atau melakukan peregangan ringan untuk membantu tubuh dan pikiran lebih rileks. Anda juga bisa mencoba teknik pernapasan dalam atau meditasi singkat untuk menenangkan pikiran sebelum tidur. Merendam kaki dengan air hangat yang dicampur garam Epsom adalah cara sederhana namun efektif untuk menenangkan sistem saraf dan melancarkan sirkulasi darah. Kehangatan air membantu tubuh melepaskan ketegangan, sehingga pikiran pun ikut tenang. Contohnya, Nenek Aminah yang rutin merendam kaki sambil mendengarkan ayat suci atau musik lembut. Ia merasakan tidurnya jadi lebih lelap dan bangun dengan perasaan segar. Jika ritual ini diabaikan, stres dan hormon kortisol dalam tubuh bisa meningkat, membuat kita sulit tidur dan mudah terbangun. Akibatnya, tidur menjadi dangkal, otak tidak sempat melakukan pemulihan, dan keesokan harinya tubuh terasa lelah. Jangan bawa beban pikiran ke tempat tidur. Luangkan waktu sejenak untuk menenangkan diri, menulis rasa syukur, atau sekadar menarik napas dalam-dalam sebelum tidur. Ritual sederhana ini adalah kunci untuk mendapatkan tidur berkualitas, sehingga tubuh dan pikiran siap menghadapi hari esok dengan lebih baik. Aktivitas siang hari sangat menentukan kualitas tidur malam. Prinsip yin-yang, siang aktif, malam tenang, yin. Lansia cukup lakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi, tai chi, atau berkebun. Paparan sinar matahari pagi mengatur jam biologis dan produksi hormon tidur. Contoh Pak Harun, setelah rutin tai chi pagi, tidurnya jadi lebih nyenyak. Hindari olahraga berat menjelang tidur. Kurang aktivitas menyebabkan tidur dangkal dan sering terbangun, menciptakan lingkaran setan kelelahan. Aktivitas fisik teratur adalah kunci memutus lingkaran ini. Nutrisi berperan besar pada kualitas tidur dan kesehatan tulang. Fokus pada makanan kaya kalsium, magnesium, dan vitamin D, misal susu, tahu, brokoli, almond, dan biji wijen hitam. Magnesium membantu relaksasi dan tidur nyenyak. Contoh Ibu Rina, setelah konsumsi almond, kram kaki dan gangguan tidurnya berkurang. Hindari gula, makanan olahan, dan kafein di sore malam hari. Ini musuh tidur dan tulang. Diet buruk mempercepat osteoporosis dan mengganggu tidur. Pastikan menu harian seimbang dan menutrisi ginjal, hati, dan jantung. Makanan sehat adalah investasi tidur dan tulang yang kuat. Kurang tidur kronis pada lansia adalah bom waktu kesehatan. Ini menurunkan hormon pertumbuhan, meningkatkan kortisol, dan mempercepat pengeroposan tulang. Studi wanita pasca menopause yang tidur 5 jam semalam punya kepadatan tulang jauh lebih rendah. Otak juga butuh tidur untuk membersihkan limbah metabolik, mencegah Alzheimer. Kurang tidur meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan penurunan kognitif. Lansia yang kurang tidur lebih rentan jatuh, risiko fatal bagi tulang rapuh. Mengabaikan tidur sama dengan membiarkan lansia berjalan di lantai licin dengan mata tertutup. Tidur berkualitas adalah perlindungan utama bagi kesehatan lansia. Kita telah membahas fondasi tidur sehat lansia, dari kasur ritme tidur, posisi ritual aktivitas, hingga nutrisi. Semua saling terhubung, membentuk ekosistem kebiasaan yang mendukung kesehatan. Kunci utamanya, konsistensi dan kesabaran dalam membangun kebiasaan baru. Setiap langkah kecil, seperti memperbaiki jam tidur atau menemani merendam kaki, berdampak besar jika dilakukan rutin. Jangan sepelekan keluhan tidur lansia, itu panggilan untuk bertindak. Dengan tidur berkualitas, kita berinvestasi pada kekuatan tulang, kejernihan pikiran, dan umur panjang yang bahagia. Semoga catatan ini jadi panduan praktis merawat pahlawan hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.